Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Selamat datang di channel gue. So teman-teman, di video kali ini gue bakalan sharing what's inside my school bag. So, let's get started. Pertama kita buka dulu ya. Kalau ke sekolah itu gue biasanya bawa pouch. Jadi si pouch ini adalah skincare dan permake upan gitu. Yang pertama, pas awal sekolah dulu gue pakai ini, gue bawa ini karena panas gitu kan. Tapi lama kelamaan udah kebiasaan panas dan ya udah gitu, nggak bawa lagi karena berat. Kemudian yang gue bawa di pouch ini adalah sunscreen gitu. Yang SPF 30 atau SPF 50. Kalau yang 30 biasanya gue pakai yang ini, kalau yang 50 biasanya gue pakai yang pink. Itu tergantung ini aja sih, tergantung yang ada aja gue bawa gitu. Kemudian gue bawa bedak ini. Jadi kalau misalnya habis sholat gitu kan, bisa habis pakai sunscreen touch up gitu. Habis itu gue bawa tada, ini lip tint, ini yang bentuk stick gitu. Ini lebih ke lip gloss sih, kayak gini. Dia tuh ada warnanya gitu, biar bibir tuh lembab tapi warnanya tuh nggak sejreng kalau pakai lip tint. Berikutnya adalah perfume teman-teman, atau gue biasanya biar nggak berat itu pakai yang plastik gitu, yang lo bisa temuin di mart terdekat yang ada, jadi lo bisa lebih ringan bawaannya gitu. Berikutnya adalah ini kayak parfum tangan gitu yang bisa dioles di sini. Ini bentuknya lucu gitu, lucu kan? Dan pas salaman sama sesama jenis, ya wangi gitu kan, jadi enak gitu. Jadi gue pakai ini. Terus di tas gue tuh ada ya tentu ya minum. Nah ini kadang gue isi dari rumah atau gue isi di sekolah pakai galon. Di bagian depan ini gue bawa dompet. Ini dompet bersejarah banget karena dikasih oleh ibu gue. Tapi kalau ini misalnya uangnya tuh cukup besar gitu. Tapi kalau uangnya ribuan untuk bayar ojek misalnya, gue taruh di bagian depan sini. Jadi kan gue buka, ambil, nih mang. Gitu. Berikutnya gue bawa pembalut. Kalau misalnya kita lagi menstruasi kan, gak usah ribet-ribet beli lagi ke kantin, tapi udah tersedia. Atau ketika teman kita mau minta, bisa dikasih gitu kan. Terus kita bawa ini pouch untuk kartu-kartu. Ini pun occasional. Jadi kayak misalnya ada kartu perpus, kartu perpustakaan, kartu pelajar gitu kan. Selanjutnya gue bawa ini notes gue gitu. Misalnya di kelas tuh guru bilang PR-nya ini gini, PR-nya tuh harus buat ini. Dia tuh harus begini. Nah, langsung gue catat di sini gitu. Apa aja beserta rinciannya. Jadi kalau teman-teman nanya bisa ada gitu kan nih. Kayak PR apa? Bikin PPT, catatan biologi 1, catatan biologi 2, catatan PKN gitu. Langsung gue catat. Terus ada ini misalnya bahas lomba gitu. Jadi istilahnya tuh udah siap. Dan biasanya malam-malam tuh gue cek dulu apa aja sih yang dibilang sama guru di sekolah. Jadi bisa langsung lihat dari sini. Berikutnya gue bawa 2 maps karena gue cukup aktif di organisasi gitu kan. Jadi gue bawa satu yang untuk organisasi, satu yang untuk memang sekolah gitu. Entah itu kertas-kertas ulangan, gue taruh di sini. Berikutnya, terus gue bawa ya of course ya buku pelajaran gitu kan. Jadi gue tuh nggak ninggalin buku pelajaran tuh di sekolah karena gue takut misalnya lagi perlu pas kita mau cari nggak ada gitu kan. Padahal kan banyak tugas-tugas yang based on our books di sekolah, jadi bawa pulang ke rumah aja sih, saran dari gue, jangan ditinggal. Kemudian gue bawa buku SBMPTN, jadi mulai ngerjain soal-soal, tahu tipe-tipe soal, harus cicil dari sekarang biar hasilnya nanti pun memuaskan begitu. Berikutnya gue bawa buku yang memang nulis
mau ngerjain apa aja. Terus kalau ada ide-ide juga mungkin gue tulis di sini. Buku tulisan yang produktif aja gitu. Kita lanjutin. Kemudian barang yang ada di tas gue itu adalah ini, kotak pensil. Ya, typically kotak pensil pada umumnya lah ya. Ya kayak ada pena, terus juga ada stabilo. Nih. Gue jadi rindu deh masa-masa SMA. Padahal baru berapa itu kan. Ini itulah yang ada di tasku selama sekolah. Banyak adik kelas yang juga nanya, teman-teman yang nanya gimana caranya ningkatin nilai. So gue bakalan sharing tips dari gue. Jadi meningkatin nilai itu sebenarnya lebih sulit daripada teman-teman dapetin nilainya. Tapi bukan mustahil untuk kita tuh ningkatin nilai, karena gue pun pribadi nilai gue tuh cukup meningkat drastis waktu itu. Dan pas awal semester itu because of COVID, jadi guru tuh menurut gue ya serampangan ngasih nilai. Sometimes gak based on your competency, tapi disamaratakan semua. Jadi tips dari gue kalau kalian pengen meningkatin nilai, yang pertama bersungguh-sungguhlah dengan tekad kalian tersebut. Karena gue yakin banget kalau kita bersungguh-sungguh terhadap keinginan kita akan mencari, menggali inovasi-inovasi untuk menuju jalan tersebut. Dan tentunya dengan menggunakan cara yang halal ya. Tips kedua dari gue adalah jabarkan langkah-langkah untuk menggapai tujuan kalian tersebut. Tips yang ketiga dari gue, kalian bisa ambil inspirasi dari gue. Siap-siap screenshot dan diterapkan ya. Yuk kita lihat step by stepnya. Yang pertama adalah evaluasi. List apa saja hal-hal yang perlu kalian perbaiki dan tidak ingin mengulanginya lagi di semester depan. Lalu kalian tempel di meja belajar kalian atau bisa juga ditulis ya. Selanjutnya adalah persiapkan diri sebelum masuk ke kelas. Dan jangan lupa berpeganglah pada prinsipmu. Lalu usahakan untuk dinotis guru. Jadi, ada tidaknya kamu di dalam kelas adalah hal yang dipertimbangkan oleh guru. Lalu buatlah catatan yang rapi agar menjadi poin plus. Lalu observasilah keadaan kelas dan tipe guru yang mengajarmu itu. Dan jangan lupa buat target nilai dan hal-hal apa saja yang kamu ingin lakukan di semester itu. Ingat ya, yang menjadi fokusmu. Poin berikutnya adalah belajar dari luar kelas juga. Jangan stuck di kelas aja ya. Berikutnya, jangan gantungkan self-worth-mu pada hanya secercah nilai. Gue ngerti banget kok teman-teman rasanya puas ketika dapat nilai yang besar dan rasa yang sangat sedih ketika nilai tidak sesuai dengan apa yang telah kita perjuangkan. But, gue pengen pesanin ke kita semuanya. Nilai itu bukan segala-galanya loh, dan juga penilaian itu kan sangat subjektif. Masa sih kamu tega melihat diri kamu gak berharga hanya karena satu sudut pandang manusia? So, gue teringat pada buku Educated. Di buku itu ada salah satu quotes favorit gue. Yuk kita simak. My life was narrated for me by others. Their voices was forceful, empathic, absolute. It had never occurred to me that my voice might be as strong as them. Hidupku selama ini dinarasikan oleh orang lain. Suara mereka lantang, tegas, absolut. Tak pernah terbayangkan dalam benakku bahwa suaraku bisa sekuat suara mereka. Oke teman-teman, see you next time. Bye. Assalamualaikum.